Halo, dengan Clover di sini. Kali ini aku akan nge-review salah satu film yang baru aja aku tonton, yaitu Ditto yang rilis di tahun 2022. Ngomongin masalah percintaan, Ditto menjadi salah satu film yang wajib ada dalam daftar wishlist Yorobun loh. Sebelumnya, aku udah pernah memberikan ulasan tentang Ditto yang rilis di tahun 2000 yang menjadi akar dari film Ditto 2022 ini. Film ini telah lama dinantikan oleh para penggemar karena diisi oleh aktor dan aktris utama yang selalu menghiasi layar drama Korea, seperti Yoo Jin-gu, Kim Hae-yoon, dan Bae In-hyuk. Ditto berdurasi 114 menit, ditulis dan disutradarai oleh Seo Eun-young dan diproduksi oleh Sim Mon-bu. Kisah ini dimulai pada musim semi tahun 1999. Ketika itu, Kim Young yang diperankan oleh Yoo Jin-gu, seorang mahasiswa jurusan teknik mesin, dipilih menjadi perwakilan untuk sahabatnya, yaitu Kim Eun-seung yang diperankan oleh Bae In-hyuk dalam peran kakak tingkat yang mendampingi acara orientasi. Eun-seung yang saat itu menjabat sebagai Presiden Serikat Mahasiswa mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera pada kakinya. Sebagai gantinya, Kim Young mengambil alih tugas tersebut. Ketika So Han-sol yang diperankan oleh Kim Hae-yoon, seorang mahasiswa baru yang mendaftar di jurusan teknik, tidak hadir pada acara orientasi. Dosen-dosen mulai merasa khawatir. Kim Young berulang kali mencoba menghubunginya, tetapi Han-sol tidak menjawab panggilan teleponnya. Akhirnya, Han-sol merespons dengan menggunakan pager dan mengajak Kim Young untuk bertemu sebelum acara orientasi dimulai. Pada pandangan pertama, keduanya saling jatuh cinta. Kim Young membantu Han-sol untuk bergabung dengan klub kampus. Dan saat mencari klub yang menarik bagi Han-sol, mereka berdua menemukan klub ham. Hal ini membuat Kim Young meminjam radio ham milik sahabatnya, yaitu Eun-seung, dan mempelajarinya. Akhirnya, Kim Young berhasil terhubung dengan Kim Moon-ne yang diperankan oleh Choi Hee-hyun melalui radio tersebut. Dan mereka pun mulai berkomunikasi setiap malamnya. Kim Moon-ne menjalani kehidupan masa kini dan sedang mengejar studi dalam jurusan sosiologi. Suatu hari, saat mencoba mengoperasikan radio ham usang milik ayahnya, ia secara ajaib terhubung dengan Kim Young yang berasal dari periode waktu berbeda. Awalnya percakapan mereka berlangsung seputar hal-hal kecil. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai saling berbagi cerita tentang kisah cinta mereka masing-masing. Baik Kim Young dan Moon-ne saling memberikan dukungan dan semangat hingga akhirnya kisah mereka terungkap. Di sisi lain, Oh Young-ji yang diperankan oleh Na In-woo adalah sahabat dekat Moon-ne sejak sekolah menengah pertama. Meskipun berbeda jurusan, persahabatan mereka tetap kokoh hingga saat ini. Kisah cinta yang tak biasa ini mengikat tiga individu bersama dalam pusaran emosi dan takdir. Kim Young dengan segala canggungannya dan reaksi cemas ketika mendekati Han-sol menemukan dirinya semakin terpesona oleh kecerdasan gadis itu. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai perjalanan cinta yang penuh warna. Tetapi, masa depan seringkali membawa kejutan yang tak terduga. Bagaikan benang takdir berwarna merah yang muncul di drama My Roommate is a Gumiho, Han-sol dan Eun-seung terus terikat di belakang Kim Young. Sulit bagi pria itu untuk melihat keduanya bersama, dikarenakan perasaan cemburu dan kebingungannya semakin kuat. Dalam situasi yang rumit ini, cinta dan persahabatan diuji, dan Kim Young harus mengatasi perasaannya sendiri. Di sisi lain, Kim Moon-ne memiliki sebuah rahasia. Ia menyimpan perasaan khusus untuk sahabat dekatnya, yaitu Young-ji. Pria itu yang selalu terjalin dalam kehidupan Moon-ne siap memberikan dukungan dalam setiap situasi. Meskipun persahabatan mereka telah berlangsung selama 7 tahun, Moon-ne merasa masih banyak sisi lain dari Young-ji yang belum ia kenal sepenuhnya. Kehati-hatian melandasi setiap tindakan Moon-ne. Ia memilih untuk merendahkan diri dan menyembunyikan perasaannya dalam ketidakpastian. Takut bahwa cintanya mungkin tidak akan berbalas dan hubungan persahabatan mungkin hancur jika perasaannya terungkap. Lewat percakapan melalui radio ham bersama Kim Young,
Dengan bijaksana, Kim Yong memberikan banyak nasihat dan dorongan kepada Moon-ae. Pria itu mendorong Moon-ae untuk mengejar perasaannya dan mengungkapkan cinta yang telah lama dipendam. Dalam perjalanan yang penuh keberanian ini, Moon-ae akhirnya menemukan cara untuk mengatasi ketakutannya. Sebuah babak baru dalam kehidupan yang rumit dan berwarna pun dimulai. Cold Clovers Point. Menurutku, film Ditto yang dirilis di tahun 2022 lebih realistis daripada film Ditto di tahun 2000. Perjalanan waktu melalui radio Ham, kedua individu menemukan kenyamanan dengan saling curhat meskipun terpisah 20 tahun dari ruang waktu sebenarnya. Kim Yong yang di 20 tahun yang lalu adalah cinta pertama So Han Sol. Di sisi lain radio, saat ini hidup Kim Moon-ae yang diam-diam jatuh cinta dengan temannya selama 7 tahun yaitu Oh Yong Ji. Bersama-sama berbincang di radio, mereka menjadi orang kepercayaan satu sama lain. Dan mereka segera belajar lebih banyak tentang satu sama lain. Kim Yong dan Kim Moon-ae dihadapkan dengan kenyataan bahwa ikatan keduanya tumbuh sebab memiliki koneksi melalui orang-orang spesial dalam hidup mereka. Kim Yong sulit mempercayai hubungan itu karena ternyata Kim Moon-ae adalah putri dari Han Sol cinta pertamanya dan Eun Seung sahabatnya sendiri. Di sisi lain, Moon-ae merasa bersalah karena keberadaannya bisa menjadi suatu alasan mengapa sepasang kekasih itu berpisah. Moon-ae mencoba menghubungi Yong melalui radio Ham, tetapi tidak berhasil. Yong Ji memberikan Moon-ae sebuah novel tentang perjalanan waktu yang mengatakan bahwa orang yang Moon-ae ajak bicara melalui radio Ham bisa jadi adalah penulis di balik buku tersebut. Gadis itu langsung pergi menemui penulis di acara penandatanganan bukunya, dan tak lama kemudian, Moon-ae bisa mengenali Kim Yong sebagai teman lama. Kim Yong menulis catatan dalam buku tersebut untuk Moon-ae. Ia memberinya kekuatan untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya terhadap Yong Ji. Overall good, aku sangat menikmati setiap adegan yang ditayangkan. Aku juga bertanya-tanya tentang alur tersembunyi yang tidak dapat diungkapkan di dalam film. Seperti bagian yang hilang tentang bagaimana Kim Yong menjalani hidup dan menyembuhkan patah hatinya. Serta seperti apa kisah hidupnya mewujudkan mimpi menjadi seorang penulis. Lalu, hubungan Yeoji dan Moon-ae sekarang bagaimana ya? Pasti sedang uu-nya nah. Menurutku, sedikit kekurangan film ini adalah alurnya yang gagal menunjukkan hubungan karakter lain dengan pemeran utama. Hubungan inilah yang akan membuat pemirsa tertarik pada cerita tersebut. Sayangnya, film ini berfokus pada perpindahan dari masa lalu ke masa kini yang menyebabkan cerita tidak terorganisir. Mengenai persahabatan Kim Yong dan Eun Seung, mereka seharusnya menjadi teman baik. Namun di dalam film ini, sepertinya hanya Eun Seung yang memerankannya. Kim Yong tiba-tiba berubah menjadi pacar yang terlalu cemburu dan paranoid bagi Han Sol. Lalu hubungannya dengan Han Sol pun terkesan buru-buru. Kisah cinta mereka tidak diberi adegan yang cukup untuk dimasukkan ke dalam cerita. Penonton dapat melihat Kim Yong benar-benar jatuh cinta padanya, tetapi tidak pada Han Sol. Tidak ada cukup adegan untuk menggambarkan perasaannya dengan cara yang sama. Jika film ini memberi lebih banyak pencerahan dan pemaparan tentang hubungan mereka, menurutku penonton juga akan lebih memahami kisah mereka. Mengenai rating, dari 1 sampai 10, aku kasih nilai 8,5 untuk film Ditto. Sinematografi film ini sangat brilian. Penggunaan warna untuk membedakan garis waktu dan menciptakan suasana hati juga dieksekusi dengan sempurna. Kisah cinta yang disajikan dalam film ini pasti akan menghangatkan hati para penonton. Selain itu, penghargaan juga patut diberikan kepada tim produksi yang telah menciptakan atmosfer yang mendalam dan penuh emosi dalam film ini. Dan juga Yorobun, film Ditto dapat ditonton di Viu ya. Sekian review film kali ini. See ya! Jangan lupa berkunjung di blogku yaitu www.rateyourdrakor.my.id. Bye-bye!